warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gunung Jati atau yang mewakili WK1 WK2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gunung Jati, puji syukur kehadirat Allah SWT, marilah kita senantiasa panjatkan karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam rangka diseminasi atau penyebaran informasi tentang budaya positif di sekolah. Izin ya Bapak Ibu. Tentang budaya positif. Budaya positif, sesuatu yang menjadi budaya itu berawal dari kebiasaan. Kebiasaan, kemudian kebiasaan yang positif berarti yang baik ya. Dan yang nantinya akan menjadi suatu karakter. Nah, ini yang nanti kita bahas ke depannya tentang budaya positif, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama nanti kita akan mengenal tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5, posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini nanti yang akan informasi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya sebelum melangkah lagi, mari kita cobalah buka. Jadi nanti di sini kita berpasangan, yang satu menjadi A dan yang satu menjadi B. Yang di sebelahnya saja. Kalau yang di depan tidak apa-apa karena ini istri. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas yang teman sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Ya, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mau dibayangkan ya? Coba Bu Siti sama Bu Tari ini yang menggenggam tangan siapa? Bu Tari. Ya, Bu Siti sekarang boleh apa itu membujuk, merayu. Nah, nanti mau dijajaknya boleh supaya membuka. Ya, 3 detik ya. Oke, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan bisa dirayu apapun supaya bisa membuka tangannya. Kalau saya dirayu wis gampang Pak. Oke, ya. Nah, selanjutnya Bu Tari, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Iya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Saya. Nah, iya, jadi teori kontrol Bapak Ibu. Ternyata yang bisa mengontrol kita itu diri kita sendiri. Nah, itulah nanti kita terapkan ke anak. Bagaimanapun kita membuat sebuah peraturan, membujuk, merayu anak untuk melaksanakan tata tertib, tapi kalau motivasinya bukan dari dalam dirinya, itu tidak akan efeknya akan sedikit sekali. Internal ya. Ya, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu.
Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini teori motivasi, teori kontrol. Ya, dan selanjutnya tentang makna disiplin. Oke, monggo Bapak Ibu bisa sebelum selanjutnya Bapak Ibu bisa mengartikan kata disiplin menurut Bapak Ibu. Apa disiplin itu? Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Oke. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan Melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan yang seharusnya. Oke, makna disiplin. Dari waktu ke waktu, kontinuitas. Ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, disiplin diri yang memiliki motivasi internal, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu selalu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita menumbuhkan mereka itu patuh pada peraturan tetapi dari dirinya sendiri, motivasi internal. Itu Bapak Ibu, bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, pelajar apa itu nilai dari kebajikan dari murid Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Jika ada murid kita atau anak didik melakukan pelanggaran, nah maka tindakan apa yang akan kita lakukan? Pasti ada hukuman, penghargaan, dan apa itu nanti restitusi. Sebelumnya kita akan mengenal tentang teori motivasi. Seseorang melakukan suatu tindakan itu pasti ada tujuannya, ada motivasinya yang mendasari, ada alasannya. Menurut Diana Gosen, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Disiplin itu tujuannya jadi bukan karena motivasi dari luar, bukan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, atau untuk menghindari hukuman. Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Ya, kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Nah, pasti ada perbedaan antara apa itu hukuman dan konsekuensi. Mungkin kalau guru BK sudah paham. Hukuman. Nah, kalau hukuman itu adalah tidak terencana. Berarti ketika anak melakukan pelanggaran langsung dihukum. Kamu lari keliling lapangan. Ya, kamu cium tanah, ambil sampah. Itu adalah suatu hukuman. Kalau konsekuensi sebelumnya sudah disepakati dengan murid, misalnya seperti di dalam kelas, kamu tidak mengerjakan PR, berarti nanti kamu nulis jawabannya 5 kali. Nah, itu konsekuensi, berarti kita sudah melakukan diskusi. Anak juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan kalau saya melanggar.
Itu namanya konsekuensi. Oke. Kemudian kalau hukuman tadi, anak tidak dilibatkan dalam membuat keputusan bersifat satu arah. Diberikan bisa berbentuk fisik maupun psikis dan disakiti berupa perbuatan atau perkataan. Kalau konsekuensi adalah bersifat terencana dan sudah disepakati antara murid dengan guru. Itu ya. Kemudian restitusi. Sudah pernah mendengar kata restitusi, Bapak Ibu? Sudah. Oh, tadi. Barusan. Ya, apa itu restitusi? Nah, yang diharapkan adalah saat kita menangani anak bermasalah itu menggunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Jadi tidak menghukum, tidak membuat konsekuensi, tapi menggunakan restitusi. Nah, selanjutnya tindakan yaitu penghargaan. Alfikon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya penghargaan itu juga ada efek sampingnya. Ternyata bukan tidak boleh tapi ada caranya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa? Karena penghargaan hanya bersifat efektif pada jangka pendek. Saat diberikan penghargaan, maka dia efektif, ya semangat. Saat tidak diberi penghargaan, maka dia tidak lagi melakukan. Tuh. Kemudian penghargaan adalah merusak hubungan. Contohnya saat di kelas kita langsung memberikan penghargaan pada satu murid. Nah, kemudian itu akan menimbulkan murid yang lain yang tidak menerima penghargaan, menimbulkan iri. Nah, menimbulkan iri dan kecemburuan sosial. Seperti itu. Ternyata itu bisa merusak. Nah, kalau dia cemburu pada seseorang, dia nanti akan tidak suka dengan temannya. Tidak suka dengan temannya, nanti akibatnya itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan dan mematikan kreativitas. Sama juga nih. Kalau saat mau diberikan penghargaan maka dia kreatif. Tapi saat tidak diberikan penghargaan, kreativitasnya akan mati atau menurun. Penghargaan juga bersifat menghukum. Oke? Ini yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Ya, bagaimana bentuk program kebajikan atau penghargaan yang benar? Yaitu memberi pengakuan secara khusus. Anak dipanggil, oh tadi kamu bagus ya, tapi tidak di depan teman-temannya. Secara khusus dipanggil, secara pribadi. Oke, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kalau di kelas pun misalkan itu secara bergantian anak-anaknya. Jangan yang itu terus biasanya deh, yang pintar terus beri semangat, beri apresiasi. Yang lain tidak. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ini Bapak Ibu, untuk program, untuk penghargaan, jadi boleh penghargaan, tetapi caranya seperti ini, tidak di depan banyak orang, seperti itu. Untuk memotivasi? Ya sama, nanti jatuhnya juga seperti itu. Motivasi bisa, tapi secara pribadi. Yang selanjutnya adalah restitusi lagi ya. Ini suatu pendekatan. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Dari beberapa pertanyaan itu. Yang pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik.
Yang kedua mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan yang terakhir mengkritik dan mendiamkannya. Biasanya kalau ada anak yang bermasalah kita apakan, Bapak Ibu? Pasti disadari, ya, mengungkit kesalahannya. Ya, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya tidak. Atau bahkan karena saking jengkelnya didiamkan, cuekin saja. Diulang. Ya. Restitusi adalah program disiplin positif. Tadi ya, jadi ini adalah suatu program yang membuat anak itu memperbaiki kesalahan. Jadi jangan diungkit-ungkit salahnya terus. Jangan diungkit-ungkit salahnya, tapi berusaha bagaimana supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Sehingga mereka tadi sudah menjadi karakter yang kuat. Itu ya. Nanti ada cara-cara restitusi. Itu restitusi yang diharapkan, Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi. Jadi kalau anak salah itu yang jadi fokus bukan kesalahannya, tapi bagaimana cara kita menumbuhkan supaya dia itu bisa mengatasi permasalahannya. Itulah restitusi. Apakah bisa kita? Ya, bisa itu adalah kuncinya sabar. Karena memang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi yang kita harapkan adalah di Indonesia 2024, masa emas Indonesia. Nilai karakter yang nampak. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sudah paham dengan keyakinan, nggih? Kalau sini kita kesepakatan kelas. Nah, sebenarnya adalah keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang mau menambahkan. Kenapa kok keyakinan kelas, mengapa kok tidak peraturan? Kalau kita sering mendengarnya adalah peraturan, nggih? Kalau peraturan ditentukan, kalau keyakinan bersama, kesepakatan. Oke. Ya. Ya, nah jadi kita lihat dulu keyakinan itu maksudnya apa. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya. Nah, kalau hanya sekedar peraturan, itu peraturan. Kalau keyakinan itu memang disepakati bersama-sama, dan itu nanti tujuannya adalah untuk itu, untuk kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dituju. Nah, bagaimana tahapan dalam menetapkan sebuah keyakinan kelas? Nanti Bapak Ibu mungkin di semester depan di awal pembelajaran bisa mempraktikkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan yang perlu ditaati, curah pendapat. Jadi saya sebagai wali kelas 9B kemarin pertama sudah buat hanya tulisan kesepakatan kelas. Nah, setelah mempelajari ini memang harus menjalankan. Kemudian saya praktekkan di kelas. Curah pendapat. Coba sekarang anak-anak kamu tuliskan peraturan-peraturan yang ingin kamu ingin kamu ada supaya kamu belajar di kelas itu nyaman. Tulis, semuanya anak menulis kemudian ditempel.
Nih. Jadi kita bercurah pendapat, kemudian saya berikan kertas, ini hasilnya. Dan ini saya kelompokkan. Ternyata yang sebelah sini ini semuanya adalah apa? Tidak memanggil nama bapak, nama panggilan dengan nama bapak, tidak mengejek. Intinya yang di sebelah sini adalah semua bully. Kemudian yang di sini ini baru lupa ya, tidak kelihatan. Yang terakhir ini baru kebersihan kelas, yang ini bekerja, yang ini juga menghormati. Jadi memang anak-anak kita itu ternyata sekarang tidak resah dengan memanggil nama dengan panggilan nama orang tua. Satu kelas semuanya seperti itu. Nah, setelah mereka curah pendapat, ini hasilnya ternyata mereka menginginkan tidak memanggil nama dengan panggilan orang tua, tidak mengejek. Intinya pokoknya pembulian seperti itu. Setelah tersusun peraturan itu, kemudian langkah yang kedua adalah mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Tadi kan misalnya pakai kata tidak, jangan, itu tidak boleh. Dialihkan menjadi kata yang lebih positif. Kemudian menjadikan peraturan menjadi nilai keyakinan. Nah, ditulis keyakinan kelasnya. Berarti tadi kalau saling menghormati, bekerja, dan tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Keyakinan cukup 3 supaya mereka juga mengingatnya terus. Cukup 3 atau 2, tidak terlalu banyak. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini tampak dan tidak tampak. Kalau perilaku yang tadi saling menghormati, itu berarti kamu pinginnya bagaimana? Tampaknya bagaimana? Berarti saya memanggil dengan nama yang baik. Itu. Yang tidak tampaknya bagaimana? Itu juga didiskusikan. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Di situ berarti Bapak Ibu guru dan muridnya. Bapak Ibu guru itu tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Dan ditempel. Dan meninjau ulang keyakinan kelas. Ini adalah kita mengevaluasi. Setelah terbentuk, harus kita evaluasi apakah berjalan atau tidak. Misalnya 1 semester kita evaluasi. Mungkin ada yang ditambahkan atau dikurangi dari keyakinan kelas kita. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Juga di dalam kelas seringnya apa? Mereka kehilangan pulpen. Sering pulpen. Jadi itu berarti meminjam tanpa ngomong sama pemiliknya. Berarti tidak menghormati barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contohnya tadi piket, PR, sudah ada kesepakatan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini contoh keyakinan kelas, 3 saja. Kemudian ditambah, ini sudah sudah menyeluruh ya. Tadi menghormati, tidak mengejek, menghargai guru yang sedang menerangkan, menghargai temannya, itu sudah masuk ke keyakinan kelas hormat. Kemudian piket, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, itu ke bekerja. Dan diterima dan dimiliki. Ini masih ada anak yang menyendiri di kelas. Dia tidak bisa bergaul dengan temannya. Ini yang perlu kita, dia ada mesti di kelas itu ada saja anak yang seperti ini, dia belum bisa dimiliki. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ternyata anak-anak tadi itu melakukan tindakan, melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi, yang tidak terpenuhi. Contohnya tadi misal anak sukanya usil, dia mencari perhatian saja. Apa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi? Ternyata kasih sayang, perhatian.
Itu bisa nanti dilihat ciri-cirinya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan. Contohnya Iqbal itu kenapa kamu selalu, bukan Iqbal, Kinanti itu kenapa kalau saat istirahat kamu selalu minta keliling kelas minta minum es temannya. Nah, kalau ditanya berarti kebutuhan dasarnya apa ya dia yang tidak terpenuhi. Bisa juga bertahan hidup. Iya. Ternyata berarti apa kamu disangoninya tidak bisa membeli es. Nah, seperti itu. Pasti ada kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi. Bapak Ibu. Tuh. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan. Ya, coba ada video, tolong nanti ada perbedaannya, Bapak Ibu apa itu amati. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini adalah contoh posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum. Jadi nanti ada 5 posisi kita, Bapak Ibu. Kita di tempat di mana nanti kita bisa refleksi diri kita. Posisi yang kelima nyangon. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, posisi kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Yang posisi ketiga,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, posisi ketiga adalah posisi teman. Bestie. Ya, yang keempat posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Posisi pemantau itu lebih ke peraturan. Ya, peraturan segalanya. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol. Dan yang diharapkan kita berada di posisi kontrol yang kelima, manajer. Jadi mencari solusi dari masalah anak. Mencari solusi dari masalah anak bukan berfokus pada kesalahannya, tapi bagaimana solusinya. Tapi biasa kita masih di posisi penghukum. Nah, kalau turun-turun pun kita sampai ke posisi pemantau. Jangan sampai turun ke posisi penghukum, gitu kan? Ya, ini posisi penghukum hasilnya adalah nanti memberontak.
pendendam, menyalahkan orang lain. Ini pada anak ya. Dampaknya adalah akan mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya agresif. Kemudian di posisi membuat merasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Dampaknya rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Kemudian di posisi teman, hasilnya adalah ketergantungan. Nanti kalau buat kesalahan, ada ibu itu yang membantu saya, ada pak itu yang membantu saya, itu ketergantungan. Dampaknya tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Kemudian posisi pemantau, hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Dampaknya menitik beratkan dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman. Dan yang ketiga, posisi manajer, hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Dampaknya, anak bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol. Ya, sekarang segitiga restitusi. Jadi diharapkan kita dalam menangani permasalahan anak, kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti di posisi manajer tadi Bapak Ibu. Nah, di menstabilkan identitas, berarti di situ kita itu membuat anak itu tidak merasa gagal, tapi menjadi anak yang merasa sukses. Jadi bukan hanya salahnya terus yang diungkit. Saat di apa itu tindakannya itu distabilkan identitasnya. Kemudian divalidasi tindakan yang salah tadi, pasti punya semua anak melakukan itu ada alasannya. Ditanya, kita gali alasannya. Kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, supaya kita bisa mencari solusinya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi, keyakinan yang sudah disepakati. Bagaimana penggunaan kalimatnya Bapak Ibu? Sini ada ya, sisi yang satu menstabilkan identitas. Identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita fokus untuk mencari solusinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri, gagal menjadi identitas sukses, supaya dia tidak merasa bersalah terus dan mau memperbaiki diri. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya itu Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tuh, jadi kita apa itu tadi tuh, Bapak Ibu validasi tindakan yang salahnya, alasannya apa. Yang sisi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Ini pada posisi manajer. Jadi Bapak Ibu diharapkan kita itu menyelesaikan masalah dengan ketiga tahap ini. Jadi menggali anak, kita tidak tahu masalahnya apa, dia kenapa tiba-tiba langsung dihukum saja. Nah itu yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, sesuai teori kontrol yang pertama, yaitu bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Maka tugas kita adalah memotivasi anak supaya bisa menumbuhkan motivasi internalnya. Dia itu menaati peraturan, tapi karena dia benar-benar yakin bahwa saya harus menaati karena saya mau menghormati diri saya sendiri. Nah, saya mau menghormati diri saya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Thank you ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu,
Ini sedikit informasi dari saya, berbagi informasi ya tentang budaya positif di sekolah. Kalau kita bisa melaksanakan hal-hal yang positif tadi, kita ambil positifnya, maka insya Allah karakter anak akan bisa terbentuk. Kuncinya adalah kesabaran. Apakah bisa berhasil? Berhasil. Tapi kita lihat ke depannya ya. Jadi itu bertahap, tidak sak dan saknya. Nah, kalau hukum sak dan saknya. Tapi kalau sudah kita manajer, kita sudah mengetahui nanti dampak kedepannya bagi anak tersebut. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kemudian nanti kalau mau ada informasi tambahan bisa saya share untuk materi dari budaya positif ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sedikit informasi ini yang saya terima, hanya ilmu yang sedikit ya. Semoga bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.